Lurus, rapat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الناس فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita semuanya masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju ke masjid ini dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kajian pimpinan pusat Muhammadiyah, Prof. Sofyan Anif, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pernah menceritakan bahwa ketika beliau mengajarkan mahasiswa S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, beliau ini pernah memberikan tugas kepada mahasiswanya. Tugasnya adalah untuk mencari perilaku atau sifat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bisa kita teladani. Setelah diberikan tugas, kemudian alhamdulillah mahasiswa S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu kemudian terkumpul sifat yang bisa kita teladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebanyak 11 sampai 12. Nah, dalam pagi hari ini saya akan menyampaikan satu sifat kepribadian yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu sifatnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu mengajak menebar kebaikan dan mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, bahkan sudah sering mendengar bahwa dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan kepada muridnya surat Al-Maun. Ketika mengajarkan surat Al-Maun itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya mengajarkan kepada muridnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi beberapa kali. Ada yang mengatakan selama 3 bulan. 3 bulan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada muridnya hanya Quran surat Al-Maun. Maka kemudian salah satu murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, namanya adalah Kiai Suja, itu memberanikan diri bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, "Wahai Pak Yai, saya ini sudah hafal surat Al-Maun. Saya ini sudah hafal artinya surat Al-Maun itu. Bahkan
tafsirnya itu sudah paham. Kenapa saya selalu diajarkan surat Al-Ma'un, bahkan sampai 3 bulan. Apa kemudian jawaban Ki Haji Ahmad Dahlan? Cukup singkat para jamaah sekalian. Apakah kalian semuanya sudah mengamalkan surat Al-Ma'un? Maka kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan memerintahkan kepada muridnya, jadi sekarang wahai muridku, kalian menyebar, cari fakir miskin, anak yatim, kemudian bawa pulang ke rumah, ajari bagaimana sholat yang benar, ajari bagaimana mandi yang benar, ajari bagaimana memakai baju yang benar, cara makan yang benar. Nah, itu Ki Haji Ahmad Dahlan. Bukan hanya fokus untuk menghafal Al-Quran saja, tapi memahami dan juga mengamalkan Al-Quran yang telah dipelajari. Nah, berkat itulah surat Al-Ma'un itu menjadi etos gerakan Muhammadiyah, yang mana sekarang kita lihat banyak sekali panti asuhan Muhammadiyah, banyak sekali rumah sakit Muhammadiyah, dan banyak sekali amal usaha Muhammadiyah yang lainnya. Itu semuanya berkat mengamalkan Al-Quran surat Al-Ma'un. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa mengamalkan Al-Quran itu sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jikalau panjenengan semuanya memiliki anak, kemudian anak panjenengan itu hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka anak-anak panjenengan semua itu di akhirat kelak akan memakaikan mahkota emas yang cahayanya itu mengalahkan sinar matahari. Begitu juga jikalau kita menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kelak di akhirat Al-Quran itu akan datang kepada kita semuanya yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memberikan syafaat kepada kita semuanya. Wah, ya Allah, si fulan itu ketika di dunia selalu membacaku, selalu mengamalkan apa yang telah dihafal, maka masukkan surga ya Allah. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, yang kita hafal, yang kita amalkan, yang kita fahami hari ini, itu akan menjadi syafaat ketika di akhirat. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hadis yang sering saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf para jamaah sekalian, walakin alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf,
wa mimun harfun, mim satu huruf, dan setiap huruf itu akan memiliki satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita hanya membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan kemudian kita hafal Al-Quran 30 juz, kemudian mengamalkan Al-Quran itu kepada orang lain, berapa banyak pahala yang telah kita dapatkan. Maka para jamaah sekalian, jangan sampai generasi kita, anak cucu kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ketika dewasa itu tidak lancar membaca Al-Quran, bahkan juz 30 itu tidak hafal. Ini jangan sampai para jamaah sekalian, karena anak-anak kita, generasi muda itu yang akan melanjutkan panjenengan semua untuk berdakwah dan juga menyampaikan ajaran agama Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Al-Quran itu kemudian berdebu, tidak pernah dibuka. Jangan sampai. Kalau bisa membuat target itu, satu hari mungkin minimal membaca 1 halaman atau 1 surat, pokoknya dibiasakan. Jikalau kita terbiasa membaca Al-Quran, maka 1 hari saja ketika kita meninggalkan Al-Quran itu, maka rasanya itu tidak enak. Maka para jamaah sekalian, jadi berkat mengamalkan surat Al-Ma'un itu, Muhammadiyah pada tahun 1921 berhasil mendirikan panti asuhan yatim Muhammadiyah Yogyakarta yang pertama. Kemudian pada tahun 1923 atas usulan Kiai Suja kader ngintel Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan rumah sakit, yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang mana rumah sakit ini itu berdiri pertama kali pada tahun 1923. Kemudian rumah sakit yang kedua berdiri di Jawa Timur. Saya kemarin itu mengikuti kegiatan belajar sejarah dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, kebetulan ada di Sunan Ampel. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di Sunan Ampel itu banyak meninggalkan jejak-jejak sejarah Muhammadiyah. Bahkan TK Aba pertama di Surabaya itu juga ternyata di Sunan Ampel. Ketika mungkin jenengan Sumerap Pasar Kambing, nah di situ. Tapi sekarang TK Aba sudah tidak ada, sudah menjadi rumah. Kemudian ketika jenengan di dalam Sunan Ampel, di Ampel itu ternyata ada makam pahlawan nasional dan juga ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang keempat, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Tidak hanya itu juga, ternyata ada juga makam ketua PBNU pertama, namanya Kiai Haji Hasan Gipo. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, Kiai Haji Hasan Gipo dan Kiai Haji Mas Mansur itu ternyata masih keluarga. Jadi Kiai Haji Hasan Gipo, ketua PBNU pertama, itu ponakan dari Kiai Haji Mas Mansur. Nah, itu luar biasa. Kemudian melanjutkan di musola Kiai Haji Mas Mansur. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada Masjid Taqwa,
kemudian ada TK, SD yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Ini luar biasa. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian berkat Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ketika mendirikan Muhammadiyah, kemudian anggota-anggotanya, murid-muridnya itu disuruh untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga Muhammadiyah sampai sekarang kita lihat amal usahanya sangat luar biasa. Dan ketika ada bencana, salah satunya sekarang di Aceh, di Sumatera, itu Muhammadiyah nomor 1. Bahkan di Jawa Timur kalau kita lihat perolehan donasi bencana, Kabupaten Lamongan sementara menjadi peringkat 1, mendapatkan 1 miliar lebih. Nah, ini luar biasa para jamaah sekalian. Oleh karena itu ini mengajarkan kita bahwa organisasi adalah sarana untuk berjuang dan untuk berdakwah. Organisasi itu bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Makanya jangan sampai kemudian kita bekerja di Muhammadiyah hanya untuk mencari keuntungan saja. Niatnya tidak untuk mengembangkan Muhammadiyah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah berkata, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Jangan sampai kita memikirkan, aku kerja untuk Muhammadiyah mau oleh semini. Jangan. Ya boleh memikirkan itu, tapi jangan sampai kita melupakan niat untuk mengembangkan Muhammadiyah dan juga menyebarkan agama Islam. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.